Edi Misli, seorang kepala dusun di salah satu desa di daerah Jember, sudah berbulan-bulan tak bertemu dengan salah satu warganya yang bernama Surono. Bukan hanya Edi saja yang bertanya-tanya kemana perginya Surono. Warga desa yang lainnya pun juga bertanya-tanya kemana Surono, mengapa sudah berbulan-bulan tak tampak. Hingga sekitaran awal bulan November 2019, salah satu anak Surono bernama Bahar Mario bertemu dengan Edi. Bahar saat itu baru saja pulang merantau dari Bali. Bahar bercerita, saat ia pulang ia tak bertemu dengan bapaknya. Kemudian, ia bertanya kepada ibunya yang bernama Busani, kemana bapaknya, mengapa tak ada di rumah? Awalnya ibunya itu tak mau memberitahukan kemana ayahnya pergi. Setelah bolak-balik tanya, sang ibu akhirnya sambil menangis bercerita, "Jangan tanyakan bapakmu lagi. Ibu minta tolong, jangan kamu tanyakan bapakmu lagi. Ibu ini semakin sakit kalau kamu tanyakan bapak. Ibu minta maaf, jangan kamu bilang ke siapa-siapa. Bapakmu udah nggak ada, sudah dibunuh Jemharin." Mendengar cerita Bahar, Edi tentunya kaget. Edi pun lantas bertanya, di mana kuburan Surono? Masih didasarkan pengakuan sang ibu, Bahar bercerita jika Surono dimakamkan di rumah. Makamnya sudah dicor dan dijadikan musola rumah. Setelah mendengar pengakuan Bahar, Edi selaku kepala dusun langsung menghubungi Polres Jember. Pada tanggal 4 November 2019, rumah Surono pun didatangi polisi. Bersama warga desa, polisi melakukan pembongkaran lantai musola yang sebelumnya diceritakan Bahar. Dan memang benar, jenazah Surono ditemukan di bawah lantai musola rumahnya yang sudah dicor setebal 25 cm dan sudah dilapisin keramik di atasnya. Setelah penemuan jenazah Surono, Jemhari pun didatangi warga. Jemharin yang ketakutan lantas melarikan diri ke kantor polisi terdekat. Ia takut bakal dihakimi warga desa. Namun, Jemharin malah mengaku jika ia tak tahu sama sekali perihal jenazah Surono yang dicor di bawah musola rumah. Lantas, benarkah semua cerita Bahar tentang ibunya? Siapa jugakah Jemharin hingga ia tega membunuh dan mengubur Surono? Berikut cerita lengkapnya. Surono merupakan warga asli dusun Juroju, Jember. Saat mudanya, Surono pernah merantau hingga ke Malaysia. Surono diketahui menikahi gadis asal desanya juga yang bernama Busani. Mereka pun memiliki 3 orang anak. Surono memiliki ladang kopi yang lumayan luas. Setiap tahunnya, dari hasil ladangnya, Surono menghasilkan uang lebih dari 100 juta. Tahun 2019, Surono tiba-tiba saja tak pernah tampak lagi di kampungnya. Warga tentunya bertanya-tanya kemana perginya Surono. Hingga awal November 2019, ditemukanlah jenazah Surono yang dikubur di bawah musola rumahnya. Setelah penemuan jenazah Surono, polisi melakukan penyidikan. Jemharin pun diperiksa. Hal itu didasarkan cerita anak Surono Bahar, jika bapaknya dibunuh dan dicor oleh Jemharin. Saat pemeriksaan, Jemharin malah mengaku jika ia tak tahu sama sekali perihal pembunuhan Surono. Polisi lantas memeriksa ulang keterangan Bahar. Dari Bahar diketahui jika Jemharin ternyata selingkuhan ibunya. Jemharin sudah berselingkuh dengan ibunya jauh hari sebelum bapaknya meninggal. Jemharin sendiri sebenarnya teman Surono dari kecil dan sudah menikah, tapi istrinya sedang bekerja ke Malaysia. Keinginan Jemharin dan Busani sang ibu
untuk bisa hidup bersama menjadi alasan Jumharin membunuh Surono. Buktinya, setelah bapaknya meninggal, Jumharin lantas tinggal serumah dengan Busani. Alasannya, mereka sudah menikah siri. Mereka tinggal di rumah Surono, rumah yang di dalamnya dibangun musola, tempat jenazah Surono disimpan. Setelah mendapatkan keterangan dari Bahar, polisi lantas memeriksa Busani. Saat dimintai keterangan, Busani tampak ketakutan. Ia bahkan memberikan keterangan berbelit-belit. Pemeriksaan psikologis pun dilakukan, hingga pada akhirnya Busani menceritakan jika Baharlah pelaku pembunuhan bapaknya sendiri. Alasannya Bahar sakit hati karena bapaknya tak memberikan uang hasil ladang kopinya padanya. Bahar merasa jika bapaknya itu pelit padanya. Malam itu sekitaran akhir bulan April 2019, Bahar menelepon Busani. Di telepon, Bahar marah-marah bahkan membentak Busani. Sesampainya Bahar di rumah, ia menanyakan bapaknya. Busani lantas menjawab jika Surono tidur di kamar sebelah barat. Bahar lantas meminta mertil pada Busani. Busani lantas bertanya, mau diapakan bapaknya? Bahar menyuruh Busani tak usah banyak tanya. Martil pun diberikan Busani. Namun karena kecil, Bahar tak jadi ambil. Lantas Bahar mencari barang lainnya. Bahar menemukan linggis. Bahar kemudian memakai senter kepala. Menurut pengakuan Busani, malam itu ia lari ke sungai karena ketakutan dengan Bahar. Ia dilarang Bahar untuk melihat atau akan dibunuh juga. Setelah mendengar keterangan Busani, Bahar pun diperiksa. Ia menyangkal semua keterangan ibunya. Ia menuduh jika ibunya bersama selingkuhannya lah, Jumharin, yang sudah membunuh bapaknya. Dan keterangan Bahar selama pemeriksaan cenderung tetap. Polisi lantas melakukan pemeriksaan berulang-ulang pada keduanya. Hingga di hari keempat, Bahar pun mengaku jika ialah pembunuh bapaknya. Namun, Bahar bercerita jika ia membunuh bapaknya atas izin Busani. Sebelum membunuh, Bahar sempat menanyakan apakah ikhlas jika Surono dibunuh. Busani malam itu mengangguk ikhlas. Berarti Busani tahu rencana pembunuhan Surono. Ada dua motif pembunuhan Surono. Jadi, Busani berniat membunuh Surono karena ingin hidup dengan selingkuhannya Jumharin. Hal itu diperkuat lantaran tak tampak raut kesedihan Busani untuk suaminya. Sedangkan Bahar membunuh bapaknya karena sakit hati lantaran tak dibagi uang hasil ladang kopi. Busani mengaku sakit hati karena mengetahui Surono selingkuh. Ia pun membalas dengan berselingkuh juga dengan Jumharin tetangganya. Busani juga tahu jika anak keduanya Bahar baru saja ribut dengan bapaknya perihal uang ladang kopi. Keinginan Busani untuk bisa hidup bahagia dengan selingkuhannya membuat wanita itu gelap mata. Sekitaran akhir bulan April 2019, beberapa hari sebelum malam kejadian, Busani melakukan percakapan via telepon dengan Bahar yang saat itu sedang bekerja di Bali. Mereka membuat skenario pembunuhan Surono. Busani menyuruh Bahar pulang. Malam itu Bahar pulang sekitaran pukul 11 malam. Bahar mengetuk jendela rumah pelan-pelan. Busani lantas membukakan pintu, kemudian memberikan martil kepada Bahar. Karena martilnya kecil, Bahar pun lantas mengambil linggis. Kemudian lampu rumah pun dimatikan. Bahar kemudian memakai senter kepala untuk penerang. Sesampainya di kamar Surono, Surono saat itu sedang lelap tidur. Bahar lantas menghantamkan linggis ke wajah sebelah kiri bapaknya. Surono pun
meninggal. Saat kejadian itu, Bahar ditemani Bu Sani. Setelah itu Bahar mengambil uang 6 juta dari tas bapaknya. Kemudian jenazah Surono pun dibawa ke belakang rumah, dimakamkan di sana. Untuk menghilangkan jejak, linggis yang digunakan Bahar pun ikut ditanam. Barulah lubang itu dicor, dipasangkan keramik, dan dijadikan musola rumah. Kesemuanya juga diketahui Bu Sani. Yakin semuanya aman, Bahar pun kembali pergi kerja ke Bali. 2 bulan kemudian, Bu Sani menikah siri dengan Jemharin dan tinggal di rumah Surono. Namun, 5 bulan menikah, Jemharin pergi meninggalkan Bu Sani. Ia kembali kepada istrinya yang saat itu pulang merantau dari Malaysia. Bu Sani yang sakit hati lantas menelepon Bahar. Bahar pun pulang dari Bali. Strategi pun dirancang ulang keduanya. Esok harinya, Bahar menemui kepala dusun Edi Misli. Kepada Edi, Bahar bercerita jika bapaknya dibunuh oleh Jemharin dan jenazahnya dicor di musola rumah. Pada tanggal 2 Juli 2020, Kejaksaan Negeri Jember memvonis Bahar 20 tahun penjara, sedangkan ibunya Bu Sani divonis 10 tahun penjara. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungan kalian semua agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk itu, saya menunggu kritik dan saran dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Sampai ketemu di cerita-cerita lainnya.